warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Wulandari, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen Angkatan 2018, Universitas Negeri Makassar. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai peramalan permintaan atau forecasting demand. Peramalan permintaan merupakan tingkat produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Menurut Finger-Gappers, di dalam manajemen permintaan ada dua jenis permintaan, yaitu yang pertama permintaan bebas atau independent demand, merupakan permintaan terhadap material suku cadang atau produk-produk yang bebas atau tidak terikat langsung dengan struktur Bill of Material atau BOM untuk produk akhir atau item tertentu. Yang kedua, permintaan tidak bebas atau dependent demand, merupakan permintaan terhadap material-material suku cadang atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur Bill of Material untuk produk akhir atau item tertentu. Selanjutnya, tujuan peramalan dilihat dengan waktu. Yang pertama itu jangka pendek atau short term, menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi. Biasanya bersifat harian ataupun mingguan. Nah, bagian yang kedua itu ada jangka menengah atau medium term, menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi, biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan oleh middle management. Kemudian yang ketiga itu jangka panjang atau long term, merencanakan kuantitas dan waktu fasilitas produksi. Biasanya bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun dan ditentukan oleh top management. Selanjutnya, karakteristik peramalan yang baik. Nah, peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain akurasi, biaya, dan kemudahan. Penjelasannya yang pertama itu ada akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistenan peramalan tersebut. Hasil dari peramalan dikatakan bisa bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibanding dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua ada biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Nah, yang ketiga itu ada kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, beberapa sifat hasil peramalan. Dalam membuat peramalan atau menerapkan suatu peramalan, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama itu ramalan pasti mengandung kesalahan, artinya peramal hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak akan menghilangkan ketidakpastian tersebut. Yang kedua itu peramalan seharusnya memberikan informasi tentang berapa ukuran kesalahan, artinya karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Ketiga, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pada peramalan jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan, sedangkan masih panjang periode peramalan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Materi selanjutnya itu teknik peramalan. Dalam meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan itu suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi seberapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Pada dasarnya, teknik peramalan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik peramalan
kualitatif, dan teknik peramalan kuantitatif. Teknik peramalan kualitatif berhubungan dengan data-data kualitatif, sedangkan teknik peramalan kuantitatif berdasarkan data-data yang berupa angka-angka. Satu, teknik survei. Teknik survei ini merupakan suatu alat meramalkan yang cukup penting, khususnya untuk memprediksi kejadian-kejadian atau kecenderungan dalam jangka pendek yang mendatang. Kemudian yang kedua itu teknik jajak pendapat atau opinion polls. Teknik jajak pendapat sering dilakukan untuk melengkapi dari data survei. Jajak pendapat dari para pakar, para eksekutif dari masyarakat umum, atau dari konsumen. Nah, jajak pendapat ini lebih bersifat pandangan atau pendapat pribadi subjektif dari responden. Sebaliknya, teknik surveinya itu lebih bersifat objektif. Yang ketiga itu metode Delphi. Pada metode ini, sekelompok pakar mengisi kuesioner, kemudian moderator menyimpulkan hasilnya dan memformulasikan menjadi suatu kuesioner yang baru diisi kembali oleh kelompok tersebut. Demikian seterusnya. Hal ini merupakan pembelajaran atau learning process dari kelompok tanpa adanya atau intimidasi individu. Nah, yang keempat itu ada analogi historis atau historical analogi. Nah, peramalan ini merupakan teknik peramalan berdasarkan pola data masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan secara analogi. Misalnya, peramalan untuk membangun pasar televisi multi dengan sistem menggunakan model permintaan televisi hitam putih atau televisi berwarna biasa. Nah, analogi historisnya cenderung akan menjadi terbaik untuk menggantikan produk di pasar. Nah, yang terakhir itu ada dugaan manajemen atau panel konsensus, di mana peramalan semata-mata berdasarkan pertimbangan manajemen. Metode ini akan sangat cocok dalam situasi yang sangat sensitif terhadap institusi dari suatu atau sekelompok kecil orang yang karena pengalamannya mampu memberikan opini yang kritis dan relevan. Selanjutnya itu mengenai peramalan kuantitatif. Peramalan ini dapat diterapkan jika tersedia data masa lalu, informasi dapat dikualifikasi atau diwujudkan dalam bentuk angka, dan asumsi beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlangsung. Adapun jenis peramalan kualitatif meliputi yang pertama, time series. Nah, metode ini berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara sepanjang periode, waktu di mana perkiraan permintaan diproyeksikan. Misalnya mingguan, ada bulanan, kuartalan, dan tahunan. Ini tergantung keinginan dari pihak-pihak yang melakukan perkiraan permintaan ini. Nah, metode ini semata-mata mendasarkan diri pada dan keadaan masa lampau. Jika keadaan masa yang akan datang cukup stabil, dalam arti tidak banyak perubahan yang berarti dengan keadaan masa lampau, metode ini dapat memberikan hasil peramalan yang cukup akurat. Yang ketiga ada variasi musiman, yaitu fluktuasi yang secara teratur berulang kembali dalam kegiatan ekonomi tiap tahun. Kemudian yang keempat itu pengaruh tak teratur atau acak, yaitu variasi atau fluktuasi akibat perang, bencana alam, mogok kerja, atau peristiwa lain yang istimewa. Jenis peramalan kuantitatif yang kedua itu ada metode trendless square. Metode ini adalah suatu metode peramalan serangkaian waktu
waktu yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data masa lalu, kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Yang ketiga itu ada metode kasual. Metode kasual mengasumsikan faktor yang diperkirakan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas atau independen. Nah, sebagai contohnya itu jumlah pendapatan berhubungan dengan faktor-faktor seperti jumlah penjualan, harga jual, dan tingkat promosi. Kegunaan dari metode kasual ini sendiri adalah untuk menemukan suatu hubungan antara variabel-variabel tersebut dan menggunakannya untuk meramalkan nilai dari variabel tidak bebas atau dependen. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai peramalan permintaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.